Sementara itu terlihat Nian Bing, Nona Fengnu, Raja Naga Bumi pun berkumpul. Kata Nian Bing, anggota ras kegelapan semakin banyak. Ia meminta pendapat dari Raja Naga Bumi. Bisakah Raja Naga Bumi membawa mereka masuk lewat tanah? Namun kata Raja Naga Bumi itu berbahaya, lebih baik tinggalkan tempat ini. Ia pun akan kembali juga dan meminta bantuan Raja Naga lainnya untuk menghentikan penguasa Yu. Nian Bing menghalanginya dan mendeteksi bahwa penguasa Yu sedang mempertahankan formasi. Ia mengatakan bahwa sihir hitam di sini sudah sangat pekat dan segelnya bisa rusak kapan saja. Ia pun menyuruh Raja Naga Bumi untuk membawa mereka berdua ke tengah segel, tapi Raja Naga Bumi tidak mau. Nian Bing pun menduga bahwa Raja Naga Bumi ini takut. Raja Naga Bumi pun menyangkal hal itu. Ia pun menegaskan Nian Bing juga sudah tahu kemampuannya. Ia pun berlaga, bahkan 10 penguasa Yu tidak akan bisa mengalahkannya. Meski begitu, ia bilang bilah umur panjang adalah senjata elemen tanah. Kendalinya terhadap elemen tanah jauh lebih kuat. Daripada itu, begitu ia merebut bilahnya, ia pun hanya berjaga-jaga jika nantinya bilah umur panjang justru malah mengenalinya sebagai pemiliknya. Akan tetapi, Nian Bing tetap menduga bahwa Raja Naga Bumi itu takut kepada penguasa Yu. Raja Naga Bumi pun menyangkal lagi. Ia pun mengatakan ia ingin memanfaatkan berkumpulnya ras kegelapan dan memanggil Raja Naga lainnya agar bisa memusnahkan mereka sekaligus. Ia pun menyebut ini adalah rencana jangka panjang. Namun ternyata di belakang mereka ada Ping Cao dan juga yang lainnya. Ping Cao menjawab siapa yang ingin dimusnahkan. Ping Cao langsung menyerang ke arah Raja Naga Bumi. Raja Naga Bumi pun dikepung oleh 3 ras kegelapan. Sementara Nian Bing dan Nona Fengnu ada di belakang pohon. Dikatakan oleh Nona Fengnu, walau Raja Naga Bumi telah menarik perhatian ras kegelapan, tapi dengan kekuatan mereka saat ini menghadapi penguasa Yu pastinya akan membuat mereka terbunuh. Ia pun mengajak Nian Bing untuk memikirkan cara menghadapi penguasa Yu terlebih dahulu. Di lain sisi, penguasa Yu sedang fokus untuk melepaskan segel. Ia pun memanggil istrinya, yakni Ratu Vampir. Ratu Vampir memberitahukan bahwa Raja Naga Bumi ada di luar formasi, sedangkan Ping Cao dan Ping Shou telah pergi untuk menghadapi Raja Naga Bumi. Tapi penguasa Yu berkata bukan Raja Naga Bumi. Istrinya pun menduga itu adalah Rong Yan. Akan tetapi ia juga menduga bahwa Rong Yan sedang berperang di kekaisaran. Hingga akhirnya ia pun baru sadar yang dimaksud oleh penguasa Yu itu adalah Nian Bing dan Nona Fengnu. Ia pun tidak akan membiarkan mereka berdua menghalangi upacara segel dan mengatakan tenang saja kepada suaminya. Karena ia punya cara untuk menghabisi mereka berdua. 不可能扶他了，不让他们知道左脑井还有凤女。只是2个小角色，我自有办法灭了他们。 Sementara itu, Nian Bing mendeteksi dengan mata surgawi bahwa sekarang penguasa Yu itu sudah sendirian. Akan tetapi tidak lama ada getaran yang artinya segel akan terbuka dan sepertinya penguasa Yu akan membebaskan Wutong dan Wuyin. Dikatakan oleh Nian Bing, hal itu akan menyebabkan bahaya di seluruh kota Dutian. Nampaknya Nian Bing akan mengambil resiko karena selama bisa mengambil bilah umur panjang, upacara pembukaan segel akan gagal. Nona Fengnu mengajak Nian Bing menyerang penguasa Yu bersama-sama. Jika terjadi sesuatu, jangan terjebak dalam pertarungan. Hingga akhirnya mereka berdua pun mendekati penguasa Yu. Mereka heran mengapa bisa aman seperti ini. Dan benar saja, tidak lama muncullah Ratu Vampir yang menyerang. Nona Fengnu akan menghadapi Ratu Vampir, sedangkan Nian Bing akan gagalkan upacara segel. Terjadilah pertarungan di antara Nona Fengnu dan juga Ratu Vampir. Nona Fengnu menggunakan kekuatan Phoenix untuk menyerang. 就被我们进来了。小心有诈！我打。别，看你的了。 Di lain sisi, Nian Bing berhasil mendekati penguasa Yu. Ia pun heran
Mengapa penguasa Yu tidak bergerak? Apakah sihir penguasa Yu dibatasi oleh upacara pelepasan segel? Nian Bing langsung meloncat untuk mengambil bila umur panjang, akan tetapi ia ditahan oleh kekuatan dari Ratu Vampir agar tidak mengambil bila umur panjang. Ternyata ini hanyalah pancingan agar Nian Bing mendekat kepada formasi. Terlihat Nian Bing diikat oleh kekuatan dari Ratu Vampir. 扶持黑暗种族的阴谋，死那在这里。 Sementara itu, di tempat lain di Kekaisaran Huarong, Mujing berteriak kepada penjaga di luar bahwa kakaknya mengalami penyakit dan meminta tolong penjaga di luar. Penjaga di luar tidak langsung percaya. Salah satunya bilang apakah tidak mengingat amanat dari Pangeran Rong, tidak ada yang diizinkan memasuki ruangan ini. Akan tetapi penjaga yang satunya lagi khawatir jika terjadi sesuatu kepada putra mahkota dari Langmo, maka mereka juga akan disalahkan. Namun penjaga itu tetap bersikeras untuk masuk dikarenakan khawatir terjadi sesuatu kepada Murong. Yang akhirnya ia pun akan memeriksa ke dalam sementara temannya menjaga di luar pintu. Tapi setelah masuk ke dalam, Mujing mengatakan bahwa penyakit lama kakaknya kambuh kembali. Ia pun menyuruh penjaga tersebut untuk memanggil dokter. Melihat kondisi Murong yang seperti itu, penjaga tersebut menjadi kasihan dan ia pun akan memanggil dokter. Namun dilarang oleh teman penjaganya dikarenakan tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan ruangan ini. Dan ketika penjaga tersebut akan memanggil dokter, 神了别连你医生怎么偏偏这个时候发病啊？我哥哥秋季发作， 也对，我送他去找医生。不行， Mujing menggunakan sihir tanaman dan membentuk sebuah tongkat, lalu menghantam kepada penjaga itu. Ia juga menyuruh kakaknya untuk bangun dan melawan penjaga yang satunya lagi. Terlihat Mujing terdesak melawan penjaga tersebut, tapi ia ditolong oleh kakaknya, yakni dengan sihir tanaman. Dikarenakan Murong hanya bisa menggunakan sihir terbatas karena ruangan ini disegel oleh Pangeran Rong. Meski begitu, ini sudah cukup untuk mengalahkan dua penjaga itu. Mujing mengajak kakaknya untuk segera temui Kaisar Huatian dan memberitahukan rencana ras kegelapan. 对付几个侍卫，我们得马上去。 Sementara itu, kembali kepada Nona Fengno yang mencoba untuk menolong Nian Bing yang diikat. Tapi ia dihalangi oleh Ratu Vampir. Meski begitu, ternyata Nian Bing mencoba melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Ledakan kekuatannya pun membuat penguasa Yu menjadi lengah di saat mempertahankan formasi. Ratu Vampir mengingatkan suaminya bahwa tubuh penguasa Yu mungkin tidak dapat terus melakukan upacara pembukaan segel. Ia pun ingin mengambil alih upacara pembukaan segel. Akan tetapi nampaknya penguasa Yu tidak mau. Ratu Vampir sangat marah. Ia pun menghajar Nian Bing dan juga menggunakan kekuatannya karena beraninya mengganggu upacara pembukaan segel. Lalu menekan Nian Bing di bagian kepala dengan kekuatan. Hal tersebut membuat Nian Bing kembali ke alam bawah sadarnya di altar martial Emperor kegelapan. Ia pun mengetahui bahwa kekuatan mentalnya telah rusak. Sementara di luar, Ratu Vampir terus menekan Nian Bing dengan kekuatan kegelapannya. Nona Fengno yang melihat hal itu, ia pun mencoba untuk menolong Nian Bing. Namun dihalangi oleh Ratu Vampir dengan kekuatannya. 亮丽， 精神力被污染了。 Kembali kepada Nian Bing yang mencoba menghindar dari reruntuhan yang akan menimpanya. Terlihat ia pun dililit oleh kekuatan kegelapan dari Ratu Vampir. Ia mengatakan jika ia tidak bisa menghancurkan batu permata sihir dan mendapatkan bila umur panjang, ia pun meledakkan kekuatannya dan berhasil lepas dari ikatan tersebut. Lalu kemudian menggunakan mata titik surgawi untuk melawan tekanan dari Ratu Vampir. Terlihat Nian Bing terus menghindar dari serangan kegelapan yang mengejarnya. Ia menggunakan pedang cahaya untuk melawan balik. Ia pun hampir tidak bisa melawan pengikisan kekuatan kegelapan, tapi kekuatan mentalnya belum sepenuhnya dimurnikan.
Ia pun harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Hingga akhirnya Nian Bing berhasil lepas dari ikatan tersebut dan langsung akan mengambil bilah umur panjang. Namun pastinya penguasa Yu menghalanginya dengan kekuatan dan tidak semudah itu mendapatkan bilah umur panjang. Serangan penguasa Yu berhasil membuat Nian Bing terkapar, sementara Nona Fengnu juga terkapar akibat serangan dari Ratu Vampir. Lalu kemudian Nian Bing menggunakan bilah embun pagi menyerang menggunakan sihir es, ditambah dengan kombinasi serangan dari Nona Fengnu, dan mereka berdua pun berhasil pergi dari sana. Di sisi lain, penguasa Yu memberitahukan kepada istrinya bahwa upacara pembukaan segel sekarang dalam momen krusial, ia tidak boleh terganggu dan menyuruh istrinya untuk tinggal di sini dan lindungi dirinya. Kembali ke Nian Bing yang berhasil teleport bersama Nona Fengnu menggunakan sihir ruang. Nona Fengnu mengingatkan Nian Bing tidak bisa berjuang dengan kondisi seperti ini. Mereka sebaiknya mencari Raja Naga Bumi. Namun kata Nian Bing, bilah umur panjang ada di sana, ia sedikit lagi bisa mendapatkan bilah umur panjang. Ia pun akan mencobanya sekali lagi. Nona Fengnu pun mengingatkan kembali bahwa di sana ada Ratu Vampir. Tapi Nian Bing bilang bahwa penguasa Yu dalam kondisi lemah, tidak boleh memberinya kesempatan untuk memulihkan kekuatan. Tapi tiba-tiba saja Nian Bing kepalanya sakit karena ia sudah tidak mampu menahan serangan sihir kegelapan lagi. Nona Fengnu mengetahui jika ingin mengambil bilah umur panjang hanya ada satu cara. Sementara itu Ratu Vampir yang sedang menjaga, ia tiba-tiba saja diserang oleh sihir api dari Nian Bing dengan menggunakan kekuatan sihir ruang. Hal itu membuat Ratu Vampir terpancing. Ia pun melawan penguasa Yu. Penguasa Yu juga mengeluarkan kekuatan tombaknya untuk menyerang Nian Bing. Di sisi lain, Raja Naga Bumi dikepung oleh Ping Chao dan juga bawahannya. Meski begitu, ia bisa melawan hanya dengan satu serangan. Tidak lama muncullah Nian Bing yang dikejar-kejar oleh tombak dari penguasa Yu. Ia pun mengarahkannya kepada Raja Naga Bumi, sehingga Papa Lukas yang menahan serangan tersebut. Setelah hal itu muncullah Ratu Vampir di sana. Papa Lukas mengetahui bahwa kekuatan mental Nian Bing hampir runtuh dan tidak bisa bertarung lagi. Ternyata ini adalah pancingan Nona Fengnu yang akan mengambil bilah umur panjang. Sedangkan Nian Bing dan Papa Lukas harus mengulur waktu melawan Ratu Vampir di sini agar Nona Fengnu berhasil mengambil bilah umur panjang. Lalu kemudian Nian Bing dengan aktingnya menuduh Raja Naga Bumi bahwa sebelumnya mengatakan penguasa Yu bukanlah siapa-siapa di ras kegelapan. Bahkan jika ada 10 penguasa Yu juga tidak akan bisa mengalahkan Raja Naga Bumi. Hal itu jelas membuat Papa Lukas menjadi bingung kapan ia mengatakan hal tersebut. Namun Nian Bing berbicara keras bahwa itu benar, bahkan terakhir kali mengatakannya di saat makan kaki ayam buatannya. Pastinya hal tersebut untuk membuat Ratu Vampir menjadi marah. Terlihat jelas Ratu Vampir sangat marah. Ia pun tidak terima beraninya menghina penguasa Yu seperti itu. Sedangkan Papa Lukas membela bahwa ia tidak mengatakan itu. Dan jangan dengarkan omong kosong dari Nian Bing. Karena jika ia mengatakannya, ia tidak akan berlebihan seperti yang Nian Bing katakan. Meski begitu, Ratu Vampir sudah sangat marah. Ia pun akan menghabisi mereka berdua. Sementara itu, Nona Fengnu sedang memantau di atas pohon. Ia pun mengetahui bahwa penguasa Yu sudah membuka segelnya. Meski begitu, dia bingung bagaimana caranya menggagalkan upacara ini. Akan tetapi, ia tidak peduli bagaimana caranya, yang penting menghentikan upacara tersebut. Berpindah di Kekaisaran Huarong, terlihat Rong Bing yang melaporkan kepada Kaisar Huatian. Ia diperintahkan untuk memimpin pasukan. Dikarenakan Huarong telah memaksa Kekaisaran Langmu mundur,
yakni dalam kekalahan dalam beberapa hari terakhir. Di saat mereka menyerang Langmo, mereka menemukan bahwa pasukan Langmo penuh dengan kekuatan ras kegelapan. Rongbing juga memperlihatkan ramuan yang mereka temukan di pasukan Langmo. Lalu tahanan pun dibawa oleh 2 penjaga. Rongbing langsung memasukkan ramuan tersebut ke dalam mulut tahanan itu. Setelah tepar beberapa saat, 华容这几日将朗木打得几，把死囚打。 tahanan itu pun bangkit dengan kekuatan kegelapan yang merasuki tubuhnya. Ia pun berteriak-teriak dan berhasil mementalkan Rongbing dan juga 2 penjaga. Meski begitu, Rongbing langsung mengalahkan tahanan itu dengan sekali serang menggunakan tangan kiri Dewa Api. Dijelaskan olehnya bahwa ramuan ini membuat orang menjadi gila dan juga kehilangan kendali, serta peningkatan kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Kekaisaran Langmo dengan gegabah mengirimkan pasukan, dan ini pasti ada hubungannya dengan manipulasi ras kegelapan di belakang layar. Nampaknya apa yang dikatakan oleh Mujing dan Murong itu benar. Sementara itu, di luar istana, Murong dan Mujing memaksa masuk ke dalam istana dengan mengalahkan beberapa penjaga. 我言废墟，快停下！极大的加强他们的攻击力。 Kembali kepada Nonofongno, ketika ia akan mengambil bila umur panjang, ia pun dipentalkan oleh kekuatan dari penguasa Yo. Lalu kemudian penguasa Yo mengikat Nonofongno dengan kekuatannya dan akan menyerang dengan meteor mengarah langsung kepada Nonofongno. Namun untungnya saja Nianbing datang tepat waktu. Ia pun menggunakan kekuatan sihir es untuk menyelamatkan Nonofongno. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Magic Chef Verorin Ace part ke-53-nya di season 2 kali ini. Dan untuk part selanjutnya seperti biasa akan di-update setelah 2 episode, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.